Cerita pengantar tidur sedang mengudara. Hai, ini Hana punya cerita. Kamu sedang mendengarkan Nyonya Suami part 4. Silakan pasang earphone-nya dulu ya. Sini, aku temani tidur. Anwoo heran melihat Ji-hoon termenung di teras apartemen mereka. Ia menghampiri pria itu dan duduk di lantai teras di sebelah temannya. Hei, kenapa sih? Ji-hoon memandang Anwoo. Aku bingung. Anwoo mengerutkan dahi. Bingung kenapa? Ji-hoon menghela nafas lagi dan kembali menghembuskannya. Tadi, karena hujan tidak kunjung berhenti, Yoon-sol mengantarkanku pulang. Mata Anwoo membesar dan menatap Ji-hoon antusias. Ia sampai memeluk lutut untuk mendengarkan dengan nyaman. Oh ya? Ji-hoon mengangguk. Dan sepertinya, karena hujan juga, restoran Thailand favorit kita jadi tidak begitu ramai. Ia tersenyum senang mengingat tadi. Yoon-sol langsung menghentikan mobil begitu mendengar itu adalah restoran favoritku. Anwoo terlihat sangat bersemangat mendengarkan. Ji-hoon tersipu malu. Dia sangat keren ketika membanggangi payung untukku, memastikanku tidak terkena air hujan. Ia tersenyum lebar mengingatnya, lalu kembali terlihat bingung. Dia mengusulkan pergi akhir pekan ini mendatangi tempat yang kuinginkan. Anwoo menutup mulutnya tak percaya. Kalian akan berkencan. Ji-hoon diam dulu. Dia berkata bukan kencan. Wajah Anwoo langsung berubah bingung. Kepalanya sampai berat ke satu sisi. Bukan kencan? Kenapa? Ji-hoon memilih kalimatnya dulu. Dia berkata, aku baru putus dari pacarku. Jadi bisa saja apa yang kurasakan sekarang hanya karena rasa sedihku. Anwoo diam dulu mencerna ucapan itu. Dia berkata seperti itu. Dia berkata sudah menunggu 1 tahun 3 bulan untuk melakukan pendekatan ini. Ucap Ji-hoon lagi. Anwoo berpikir dulu. Itu hubunganmu dan si brengsek itu sampai berakhir kan? Ji-hoon menatap Anwoo sebal mendengar sebutan pria itu pada Sung-jae. Dia memang brengsek, tegas Anwoo menegaskan lagi. Ji-hoon menghela nafas dalam. Ya, dia berkata seperti itu. Anwoo terlihat bingung beberapa saat. Lalu tersenyum kagum. Jadi maksudnya, dia sudah lama naksir tapi ternyata kau sudah punya pacar. Sepertinya, jawab Ji-hoon. Anwoo menatap Ji-hoon tak mengerti. Apa yang membuatmu bingung? Ji-hoon berpikir sejenak. Aku tidak tahu apakah yang kurasakan ini karena aku menyukainya, atau karena memang sedang patah hati. Anwoo mengatupkan bibirnya mendengar itu. Satu tangan terulur ke punggung tangan Ji-hoon dan meremasnya. Ji-hoon menatap Anwoo. Apakah ini hanya fase patah hati? Anwoo diam dulu. Mungkin. Tapi, bukan berarti kau tidak boleh menikmati kupu-kupu yang berterbangan itu. Godanya. Ji-hoon menahan senyum malu mendengarnya. Gumamnya. Namun tak lama ia kembali bingung. Ada apa lagi? Tanya Anwoo. Ji-hoon menghela nafas dalam. Yoon-sol sangat keren. Jelasnya. Jantungku berdebar saat berada di sekitarnya. Tapi aku kan selalu berkencan dengan pria. Ia terdengar bingung. Anwoo mengerucutkan bibir mendengar itu. Lalu meremas pelan tangan Ji-hoon sekali lagi. Kau bisa menjalaninya dulu. Kita berdua bisa melihat dia bukan wanita biasa kan? Ji-hoon terlihat lebih santai mendengarnya. Ji-hoon sedikit gugup akan bertemu Sol di depan pintu masuk akuarium terbesar di Seoul. Ia merapikan pakaian dan rambutnya sekali lagi, lalu melihat kanan dan kiri. Langkahnya terhenti karena
seperti melihat sosok yang baru saja keluar dari kartun. Sosok maskulin di depan layar yang menayangkan iklan akuarium di dalam. Ia terlihat tampan dengan celana kain hitam, baju rajut putih sampai ke leher dengan lengan panjang yang rapi masuk ke dalam celana. Di satu lengan tersampir jubah berwarna coklat tua. Sol menoleh merasakan tatapan seseorang. Ia memutar tubuh ke arah Ji-hoon dan tersenyum simpul. Wajahnya terlihat benar-benar menawan, berbingkai poni di sisi kanan dan kiri wajahnya. Dahinya terlihat cantik. Hati Ji-hoon berdesir melihat penampilan maskulin Sol. Sol melangkah menghampiri Ji-hoon. "Kau sudah di sini?" Ji-hoon tersipu dan memandang ke bawah. "Kau bilang bukan kencan," gumamnya sendiri. Tanya Sol tidak mendengarnya dengan jelas. Ji-hoon tertegun sendiri menyadari ia mengatakannya terlalu keras. "Ah, tidak," jawabnya dengan senyum dan menggeleng. Sol mengangguk. "Ayo," ajaknya, dan melangkah duluan ke pintu masuk. Ji-hoon memegang tali tas lempang kecil di tubuhnya dan segera mengikuti Sol, seperti anak kecil yang kegirangan akan masuk akuarium. Di dalam akuarium, Ji-hoon tidak bisa berhenti tersenyum lebar, mendongak menyaksikan ikan hiu berterbangan di atas kepalanya. Matanya berbinar dan memandang Sol. Hatinya semakin berdesir menyadari wanita maskulin itu menatapnya dalam. Sol memalingkan pandangan ke sekitar saat Ji-hoon menoleh. Matanya kembali tertuju pada pria itu saat dia memperhatikan yang lain lagi. Semakin masuk ke dalam akuarium, Sol menyadari Ji-hoon yang sangat antusias dengan ikan-ikan dan hewan laut lainnya sesekali mengelus sisi lengan. Ia mengambil jubah yang terus tersampir di lengannya, juga menyelimuti kedua bahu pria itu. Ji-hoon tertegun melirik kedua bahunya, lalu memandang Sol. Sol merapikan jubah di bahu Ji-hoon, lalu kembali memperhatikan ikan di dalam akuarium lagi. Ji-hoon memalingkan pandangan. Wajahnya terasa panas dan mengulung bibir menahan senyuman. Ia berusaha keras untuk tidak bereaksi walaupun tidak berhasil. Setelahnya, "Wah, senang sekali akhirnya aku bisa ke akuarium lagi," ucap Ji-hoon lega saat melangkah keluar. Sol melirik ke toko oleh-oleh di depan pintu keluar. "Kau suka ikan apa?" Ji-hoon memandang Sol, lalu berpikir sejenak. "Ikan dori," jawabnya senang. Sol tersenyum. "Tunggu sebentar," pesannya, lalu melangkah ke toko oleh-oleh itu. Ji-hoon bingung tinggal di sana. Ia memperhatikan Sol masuk. Tidak sampai 10 menit, wanita maskulin itu sudah kembali menghampirinya. Tidak terlihat membawa apapun yang besar. Sedetik kemudian, ia merasa malu sempat berpikir wanita maskulin itu akan kembali dengan boneka ikan dori untuknya. Sol mengulurkan tangan dengan sebuah gantungan kunci dengan berbagai ikan yang tergantung di sana. Ada ikan dori, ikan badut, ikan gepeng, dan pari. Ji-hoon memandang ke bawah, memperhatikan Sol mengaitkan gantungan kunci itu ke tas tangan kecilnya. Sol terlihat puas sendiri dan memandang Ji-hoon. Ji-hoon menyentuh gantungan itu, lalu memandang Sol tak mengerti. "Aku kan sukanya ikan dori." Sol tersenyum. "Aku suka ikan pari." Kepala Ji-hoon berbalik ke satu sisi. "Hah?" Sol mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya, memperlihatkan gantungan yang sama persis dengan yang diberikan kepada Ji-hoon. Tidak ada yang hanya ikan dori dan ikan pari. Ji-hoon langsung mengerti artinya. "Ah." Ji-hoon tersenyum karena reaksi Ji-hoon, lalu menyimpan kuncinya lagi. "Kau sudah lapar?" Ji-hoon berpikir sejenak. "Belum terlalu." "Kau ingin makan apa?" Sol berpikir dulu. "Kau berkata sudah lama tidak ke warung udon langgananmu." Ji-hoon mengerutkan hidung. Kau ingin udon?" "Apapun, tidak apa-apa," jawab Sol. Ji-hoon tersenyum dan mengangguk. "Oke." Tak lama, "Pesanan kalian sudah tiba," ucap Bibi pemilik warung udon sembari meletakkan pesanan Sol dan Ji-hoon ke meja. "Wah,
Ucap Jihun bersemangat. Terima kasih, Pi. Pemilik warung tersenyum. Sudah sangat lama tidak datang. Lihat, kok kurus sekali. Jihun cengengesan. Sol terlihat sangat menyukai interaksi mereka. Bibi pemilik warung memandang Sol. Selamat menikmati. Sol mengangguk sopan. Ia memperhatikan wanita setengah baya itu pergi, lalu memandang Jihun. Kapan terakhir kau kemari? Tanyanya ingin tahu. Jihun mulai mengaduk mie-nya sambil berpikir. Tahun lalu, kurasa? Jawabnya tidak yakin. Sol menahan senyum. Berarti kau sangat sering kemari, sampai bibi itu mengingatmu walaupun sudah lama tidak datang. Jihun menahan tawa. Aku dan teman sekamarku, Anwoo, hampir setiap hari datang kemari untuk makan ketika kami masih kuliah. Ia bercerita. Lalu memandang ke satu arah. Dulu kami menyewa kamar studio murah di sana. Sol menoleh ke arah itu. Lalu kembali memandang Jihun. Lalu, bibi selalu memberikan kami porsi yang banyak walaupun tidak mampu membayar banyak. Cerita Jihun dan mulai tertawa mengingat hari itu. Sol tersenyum mendengar kisahnya. Jihun tersenyum lebar. Kalau diingat lagi, setelah lulus dan mulai bekerja, kami selalu datang hampir setiap minggu. Ceritanya mengingat. Terlalu sibuk hingga tidak sempat mampir. Tanya Sol sambil menikmati mie-nya. Senyum Jihun luntur perlahan. Pacarku tidak suka ke warung pinggir jalan seperti ini, jawabnya. Sol sampai tidak bisa memasukkan mie ke dalam mulut mendengar itu dan memandang Jihun. Jihun segera menyadari kekeliruannya. Oh, maksudku mantan pacarku. Ia memperbaiki. Sol hanya diam, lalu tersenyum tipis dan mengangguk mengerti. Ia menggapai gelas dan meneguknya. Jihun mengumpat dalam hatinya karena kekeliruan itu. Ia diam dulu menatap Sol. Sol bersikap sangat santai dan melanjutkan makannya lagi. Enak sekali, komentarnya dan kembali makan. Sol menghentikan mobilnya di depan gedung apartemen Jihun. Langit sudah gelap ketika itu. Jihun melepaskan sabuk pengaman, namun terlihat canggung untuk langsung turun. Sol memandang Jihun. Sampai jumpa hari Senin di kantor. Jihun tertegun memandang Sol. Sol tersenyum simpul pada Jihun. Jihun diam sejenak. Aku sangat senang hari ini, ucapnya bersungguh-sungguh. Terima kasih. Sol mengangguk mengerti. Terima kasih sudah mengajakku ke tempat yang kau sukai. Ucapan itu membuat Jihun merasa bersalah. Maaf, tadi aku tidak bermaksud membahas mantan pacarku, ucapnya menyesal. Sol menggeleng dan senyum lucu muncul di bibirnya. Tidak perlu dipikirkan. Jihun berpikir sejenak. Jika kau mau, aku ingin ke tempat yang kau sukai akhir pekan depan. Sol diam dulu mendengarnya. Namun ia hanya bisa menahan tawa. Jihun tampak bingung. Kenapa? Aku hanya suka di rumah, sahut Sol lucu. Tatapan Jihun berubah antusias. Oh ya? Seperti berkencan di rumah, memasak untuk kekasihmu, menonton film bersama di ruang tengah? Tanyanya ingin tahu. Sol berpikir dulu. Aku tidak pernah membawa siapapun ke rumah. Jihun tertegun. Oh, maaf. Sol menggeleng. Aku tidak terlalu suka tempat ramai. Juga tidak begitu suka ada orang asing di rumahku. Jihun mengedipkan matanya bingung. Tapi hari ini kita ke tempat orang ramai terus. Sol mengangguk membenarkan. Ya? Tatapan Jihun berubah khawatir. Kau tidak apa-apa tentang itu? Aku tidak peduli pada mereka, sahut Sol. Aku ada di sana bersamamu. Jihun terpaku mendengarnya. Jika masih ada tempat yang ingin kau datangi lagi, kita bisa pergi pekan depan, sahut Sol. Jihun mengatupkan bibir. Beritahu aku jika teringat. Lanjut Sol lagi. Jihun mengangguk mengerti. Selamat malam. Mimpi indah, ucap Sol. Jihun membuka pintu, namun berhenti dulu.
Ia menimbang-nimbang beberapa saat dan menoleh ke arah Sol. Sol menunggu apa yang akan Jihun katakan. Bisakah nanti ketika tiba di rumah kau mengabariku? Tanya Jihun. Sol tidak menyangka akan mendengar itu dan tersenyum simpul, lalu mengangguk mengerti. Dan Jihun kembali melanjutkan. Jangan ucapkan mimpi indah sekarang. Katakan nanti ketika kau akan tidur. Senyuman Sol semakin lebar. Oke. Jihun tersenyum, lalu turun dari mobil. Sebelum benar-benar pergi, ia menoleh ke jendela mobil. Sol menurunkan kaca untuk menatap Jihun. Jihun tersenyum malu dan melambai, lalu bergegas masuk. Sol tersenyum gumas sendiri, menutup kaca mobil dan mengendarai mobilnya pergi. Dokter Huang tersenyum lebar mendengar kisah kencan Sol. Namun tak lama wajahnya berubah bingung. Kenapa aku merasa kau bercerita tentang dia saja? Tanyanya heran. Bukankah kemarin seharusnya kencan kalian berdua? Sol memilih kalimatnya dulu. Aku hanya merasa... Ia diam dulu, terlihat tidak yakin. Pada akhirnya, kisah ini hanya akan tentang dia. Lanjutnya, tidak akan menjadi kami. Dokter Huang mengerutkan dahi. Kenapa begitu? Sol mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Kan bisa saja berakhir lebih baik. Maksudku, kalian berkencan dan memiliki status yang jelas. Tanya Dokter Huang hati-hati. Sol tersenyum simpul. Status apa? Pacaran? Tebak Dokter Huang. Sol menggeleng pelan. Dia tidak menyukai wanita yang menyerupai pria sepertiku, sahutnya. Dia hanya melihatku sebagai pria. Setelah dia mulai menyadarinya, dia tidak akan melanjutkannya lagi. Dokter Huang berpikir dulu. Kau bisa menjelaskan padanya, kenapa kau berpenampilan seperti ini? Sol terdiam cukup lama. Cerita membosankan itu? Ia bertanya. Siapa yang ingin mendengarnya? Tatapan Dokter Huang berubah lembut. Namun, ia tetap mempertahankan senyuman profesionalnya. Orang yang tepat akan mendengarnya dari awal sampai akhir. Sol hanya tersenyum simpul. Jihun menghampiri lift dengan plastik sampah di tangannya. Ketika menunggu, seorang pria dan wanita yang sangat cantik bak model berhenti di sebelahnya. Aish, jika Sol Nuna tidak mengangkat panggilan ibu, habislah sudah. Hutang-hutang perusahaan dibayar dengan apa? Gerutu Myung. Jihun tertegun mendengar nama itu dan langsung membuka pendengaran. Hyojun bergelayut manja di lengan Myung. Tenang saja suamiku, sebentar lagi kan Dohee melahirkan. Sol Oni pasti tidak akan datang. Tidak mungkin kan dia tidak memberikan hadiah untuk keponakan pertamanya? Usulnya. Myung tersenyum lebar. Cerdas sekali. Setelahnya akan lebih mudah meminjam hadiah itu untuk membayar hutang. Hyojin tertawa lucu sendiri. Semoga kali ini Sol Oni memberikan emas, jadi harga jualnya lebih mahal. Benar. Aku sangat penasaran, sahut Myung. Tapi aku heran kenapa Oni tidak pernah memberikan hadiah-hadiah seperti itu padaku. Padahal kan aku ada iparnya juga. Ucap Hyojin heran. Myung tersenyum miring, lalu melangkah masuk ke lift yang terbuka bersama Hyojin. Jihun ikut masuk untuk mendengar lebih banyak. Sol Nuna itu iri padamu. Kau sangat cantik dan elegan. Puji Myung pada istrinya. Lihat saja penampilannya itu. Cih, kenapa tidak sekalian saja operasi kelamin? Jihun mulai yakin orang yang dibicarakan memang Yoon Sol yang ia kenal. Jangan begitu, Sol Oni menghasilkan banyak uang, sahut Hyojin. Myung tertawa sinis. Wajarlah, dia itu wanita. Di rumahku, dia tidak seharusnya bekerja dan bersikap seenaknya seperti itu. Jadi, dia ingin membuktikan pada ayah bahwa dia mampu. Ia tertawa geli dulu.
Kenapa dia tidak menerima kodrat saja sih? Sudah enak jadi perempuan, tinggal menunggu suami di rumah. Hyojin mengangguk membenarkan dan menyandarkan kepala ke bahu Myung manja. Sementara Jihun menggenggam plastik sampahnya erat. Sangat geram mendengar ucapan itu. Aku juga yakin Sol Nuna berkencan dengan wanita. Cih, lihat saja penampilannya. Laki-laki mana yang akan tertarik? Ucap Myung lagi, sembari melangkah keluar dari lift yang terbuka di lantai dasar. Jihun masih berdiri di tempatnya. Tidak bisa menahan emosi mendengar semua itu. Di tempat lain, Sol berjalan keluar dari sasana latihan tinjunya. Langsung melangkah menuju mobil yang terparkir. Ia mengeluarkan kunci mobil dan masuk. Ketika itu ia berhenti sejenak untuk melihat gantungan di sana. Seulas senyum muncul di bibirnya, lalu menutup pintu mobil. Trrrr. Ia sudah menyalakan mesin ketika mendengar ponselnya bergetar panjang. Tangannya merogoh ponsel di saku dan diam dulu melihat nama ibunya yang kembali muncul. Ia menghela nafas dalam dan menempelkan benda itu ke telinga. Ya Bu. Sol, kau sedang sibuk? Tanya ibunya Sol di seberang. Sol diam sejenak. Kenapa? Masa tanya kenapa? Protes ibunya Sol heran. Ibu hanya ingin menghubungimu saja. Sol justru merasa aneh mendengar itu. Ada apa? Siapa yang butuh uang? Tanyanya langsung. Ibunya Sol seperti tersedak. Apa sih? Memangnya ibu tidak boleh tiba-tiba menghubungimu? Sol menghela nafas dalam. Lalu tangannya menarik sabuk pengaman dan memasangnya di tubuhnya. Aku sedang di jalan. Kita bicara lagi nanti, Bu. Oh, Sol. Panggil ibunya Sol. Jawab Sol dan mendengarkan dulu. Ibu sudah membuat banyak kimchi. Besok jemputlah ke rumah jika sempat. Jelas ibunya Sol. Tatapan Sol melembut mendengarnya. Gumamnya mengerti. Jangan bekerja terus, istirahat juga. Ucap Sol mengingatkan. Ya Bu, jawab Sol. Hati-hati di jalan, kabari ibu ketika kau akan ke rumah ya. Pinta ibunya Sol. Ya Bu, jawab Sol lebih pelan. Lalu panggilan itu berakhir. Ia diam dulu sejenak, lalu baru menarik ponsel dari telinga. Merasa bersalah sendiri karena sudah berprasangka buruk pada ibunya. Sampai di sini dulu. Aku upload hari Senin dan Selasa malam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.